Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Agung Bonardo Pardede dengan NIM 2150806071111025 dari kelas I02. Pada hari ini saya akan mereview materi yang terdiri dari hukum fisika dan kaitannya dengan penyelaman, lalu alat scuba, kemudian saya menjelaskan statis, water trade, dan apnea, lalu penyakit penyelaman, dan yang terakhir buoyancy. Materi pertama saya akan menjelaskan hukum fisika dan kaitannya dengan penyelaman. Hukum fisika berperan penting dalam teknik penyelaman karena meliputi sifat-sifat fisika seperti tekanan, daya apung, suhu, suara, penglihatan, dan cahaya. Hukum yang pertama yaitu hukum Boyle yang berbunyi jika suhu tetap, tekanan dan volume dari setiap gas akan memiliki hubungan berbanding terbalik. Singkatnya, suhu naik, tekanan dan volume itu turun. Lalu suhu turun, tekanan dan volume naik. Kemudian yang kedua adalah hukum Charles yang berbunyi jika tekanan suatu gas konstan, maka volume gas akan berubah tergantung pada suhu, dan jika volume gas dijaga konstan, maka tekanan gas berubah tergantung suhu. Dalam hukum Charles ini menjelaskan tentang konsep gas ideal. Lalu yang ketiga adalah hukum Dalton yang berbunyi total tekanan pada campuran beberapa gas sama dengan jumlah tekanan masing-masing gas jika dipisahkan. Artinya, tekanan parsial itu sama dengan tekanan absolut dikalikan persentasi udara. Selanjutnya materi kedua yaitu alat scuba. Adalah serangkaian alat yang digunakan untuk menyelam. Alat scuba terdiri dari sistem pemberat, kemudian ada buoyancy control driver atau BCD, lalu ada regulator, kemudian ada sistem exposure, lalu ada alat observasi, dan alat aksesoris. Materi ketiga saya akan menjelaskan tentang statis, water trade, dan apnea. Statis adalah teknik menahan napas dalam air dalam keadaan diam. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan video berikut. Dalam video tersebut adalah proses bagaimana kita melakukan statis. Selanjutnya adalah water trade. Water trade adalah gerakan dalam kolam supaya kepala tetap berada di atas permukaan air dengan posisi kaki bergerak menginjak air. Proses gerakan water trade dapat kita lihat dalam video berikut. To use both your arms and legs at the same time. As you can see, I start out by moving my arms from side to side using a back and forth motion. My hands are open and palms down. Di mana tangan mendayung ke arah depan seperti tangan pada gaya dada, dan kaki yang diayun-ayunkan untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya adalah apnea. Apnea adalah teknik berenang di bawah permukaan air dengan posisi tubuh menghadap dasar perairan. Dalam video, saya memaparkan proses pergerakan apnea. Di mana keadaan badan lurus menghadap sejajar ke dasar kolam renang. Selanjutnya kita masuk ke penyakit penyelaman. Ada berbagai penyakit penyelaman yang terjadi jika kita tidak melakukan beberapa hal yang tidak optimal. Yang pertama yaitu sinus, adalah ruang berongga di ruang tengkorak yang berfungsi menghangatkan dan melembabkan udara. Mencegah sinus ini yaitu dengan banyak minum air putih, tidur tepat waktu, dan tidak minum minuman beralkohol. Lalu ada ear squeeze, yaitu saat kita melakukan penyelaman, tekanan meningkat seiring bertambahnya kedalaman kolam. Lalu ada decompression sickness atau DCS,
di mana gas pada aliran darah bergerak ke konsentrasi tinggi ke yang lebih rendah, hingga menyebabkan badan akan mengalami pembengkakan, lalu mata mengalami perubahan warna, dan muncul ruam-ruam merah pada kulit. Selanjutnya kita masuk ke materi buoyancy. Buoyancy adalah daya tekan ke atas dari cairan terhadap benda yang berlawanan dengan massa dan gravitasi. Komponen utama dalam buoyancy yaitu tubuh. Terdiri atas volume paru-paru, lemak tubuh, volume otot, dan massa tulang. Kemudian ada air yang menjadi densitas. Demikian review materi ini saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dadah.